Burger lagi naik daun di Balikpapan. Enggak, bukan naik daun begitu, tapi lagi rame. Tadi malam saya mampir di Sosis Balikpapan, itu di daerah Gunung Sari. Tunggu. Tadi ada salah sebut nama. Nama tempatnya Stasiun Sosis Balikpapan. Lanjut. Lebih tepatnya di samping Indomaret Gunung Sari. Pas di sampingnya. Ada Pep Store, ada kopi, dan ada burger. Walaupun di situ tempat ngopi dan ada yang jualan kopi, kita nongkrongnya itu nggak ada bisa minum kopi, jadi kita minum air putih. Tapi yang saya mau bicarakan di sini itu adalah burgernya. Ada satu menu yang menarik perhatian saya, yaitu burgernya menggunakan mantau. Dan ini paketan, kalau pakai mantau ada kentangnya juga dapat, tapi abaikan yang di belakang, yaitu beda lagi tuh menunya tuh. Sebagai warga Balikpapan itu pasti tahu rasanya mantau. Ya kalau belum tahu cobain dulu deh mantau. Crunchy di luar, juicy di dalam, dan rasanya manis. Bayangin deh kalau dibikin format burger. Selain mantau yang kita garis bawahi di sini, sausnya wow. Sausnya itu bener-bener racikan sendiri. Lada hitam. Tidak hanya mantau burger ataupun roti burger biasa, tapi juga ada sosis bakar yang sausnya pun bikinan racikan sendiri. Ini IG-nya stasiun_sosis_ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Miftah Ya, di podcast kami, podcast Diksi, mendidik dan menginspirasi. Amin. Khususnya sahabat-sahabat yang masih muda untuk menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Nah, kita biasanya mengundang beberapa tamu Mas. Cuma kali ini beda. Pengennya ada yang dari pengusaha muda. Alah. Kalau berbicara pengusaha muda berarti ide-ide kreatifnya itu untuk usaha itu banyak. Nah, saya dengar-dengar kemarin sih sampean kan dari karyawan bisa berubah menjadi seorang pengusaha. Apalagi usaha yang dijual ini salah satunya yang di depan kita ini. Nah, gitu. Bisa ceritakan nggak Mas dari awal sampai kenapa resign dari karyawan untuk memiliki sebuah impian punya usaha sendiri? Bisa nggak Mas? Iya, bisa banget ya. Ya intinya kalau inspirasi pengusaha muda belum lah, masih proses ya. Karena tapi ya proses itu yang buat saya adalah ada beberapa tahap sukses itu. Keberanian melangkah untuk mengejar cita-cita aja udah satu tangga kesuksesan buat saya gitu. Walaupun dalam prosesnya ya belum jadi apa-apa karena fokus untuk all out untuk usaha gitu ya. Tanpa ada pikiran lain gitu, jadi karyawan segala macam sebenarnya baru 1 tahun ini gitu. Cuman saya tertarik di dunia kuliner, terutama sosis gitu. Itu terinspirasi ketika saya memang dulu tahun 2006 sampai 2008 itu di Bandung. Sampai masih Bandung? Aku Bogor, tapi kerjaanku memang pulang pergi kantor Bandung. Masih jadi, single waktu itu ya? Iya, single 2008. 2008. Bahkan saking pengennya gitu ya. Jadi aku kerja dulu itu di Bandung itu di factory outlet.
toko-toko baju import ya. Kalau di Nah. Bandung kan terkenal banget. Iya tuh. terkenal. Nah, Makanya saya bertanya-tanya kok dari dari baju ke kuliner begini gitu ya. ini kisah singkatnya seperti ini. Jadi main ke Bandung, Ya. ya saya ke sana ada salah satu resto sosis. Wah pokoknya kece banget pada masanya itu ya, terinspirasi dari situ. 2008 itu. Akhirnya saya coba cari juga, ya ketemu sama produk yang bagus. Nah masih kerja itu 2008, saya itu mencoba untuk berani. Jadi kalau misalkan saya sip-sipan nih, saya kerja di FO itu misalkan berangkat sore. Nah hari Minggu pagi itu saya pakai motor, pakai motor. Kalau di Bogor itu namanya ada Pemda Bogor. Kalau di sini kan Merdeka tuh. Nah kalau di sana kantor Pemda Bogor. Car Free Day-nya. Nah saya pakai motor sendiri, pakai pakai kursi lipat sendiri, bawa pembakaran. Pure sosis saja saya ngambil dari pabrik subuh, pulang ke situ langsung ngelapak gitu ya di parkiran. Kebetulan ada yang baik juga, tukang soto Bogor itu, saya di situ hampir saya bertahan hampir beberapa bulan lah gitu. Karena bukan nggak kuat karena situasinya, akhirnya saya banyak pindah di FO ini. Saya spesial luar pulau. Nah dalam perjalanan itu lagi kenceng-kencengnya semangat waktu masih lajang itu pindah ke Batam 1 tahun. Akhirnya itu beku tuh ya, impian saya untuk mendirikan, maksudnya pengen menciptakan usaha gitu sendiri. Itu terbengkalai. Nah dari Batam setahun. Nah kebetulan Batam setahun, tahun 2009 setahun di sana. 2009 saya dioper ke Balikpapan. Nah buka FO di Balikpapan. FO juga. FO juga. Nah ketemu sama yang sekarang jadi mamanya anak-anak. 2008 itu kisahnya. Kerja di situ juga, FO juga. Iya, kerja di FO. Ya. Nah, kisahnya 2008. Di 2008 ya. Nah, 2008. Akhirnya saya dari sini balik lagi ke Jakarta, tugas Jakarta. Nah, itu udah impian ingin punya kedai sosis gitu, sosis burger itu agak sedikit terbengkalai. 2011 akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di Balikpapan, ya, terus berumah tangga. Nah dari 2011 itu saya tinggal di Balikpapan dan mencoba lagi untuk menghubungi factory yang dulu saya pernah ambil di Bogor. Buka 2011 saya udah stasiun sosis itu udah berkibar 2011 itu di Balikpapan. Awalnya 2011. 2011. Stasiun sosis. Ada foto-fotonya, nanti historinya. Saya buka di Siaga Dalam. Saya nyewa garasi aja. Siaga Dalam. Dan sebelum booming sosis bakar yang di Merdeka rame, stasiun sosis 2011 itu pertama kali yang punya sosis bakar. 2011 stasiun sosis itu. Yang di Lapang Merdeka sebenarnya inspirasi dari kita ini. Boomingnya setelah memang dari Bandung kan sebenarnya kan. Kalau boleh saya bilang brand di Bandung itu namanya Rumah Sosis. Nah dari Rumah Sosis itu semua menasional, akhirnya lari ke sosis bakar. Macam-macam kan di Bandung banyak banget gitu. Nah yang pertama kali bawa ke Balikpapan, saya bisa pastikan stasiun sosis 2011 saya punya kedai di Siaga Dalam itu. Siaga Dalam. Masih sambil kerja. Masih sambil kerja dulu. Bagi waktunya gimana Mas? Ya itulah maksudnya kelemahan kalau misalkan kita sambil kerja itu ada dua kendala ya untuk kita. Mungkin nggak semua orang, ada orang yang menginspirasi bahwa bisa sambil kerja itu bisa sambil buka usaha. Iya, itu tergantung salarinya seperti apa. Kalau salarinya besar aman, ya kan? Iya betul. Iya kan? Dia bisa cari karyawan, nggak bisa cari ahlinya. Dia kerja santai di kedai, dia punya ahli. Ya kalau kita pas-pasan nggak bisa. Iya, jadi akhirnya nggak terlalu fokus gitu. Setengah gaji kita buat gaji karyawan. Akhirnya nggak semerawut lah gitu. Walaupun dalam artian kalau kita kerja sambil buka usaha, kita nggak pernah mikirin tuh yang namanya kerja keras, dalam artian kalau aku nggak buka kedai aku nggak makan, nggak ada pikiran kayak gitu. Karena aku masih punya gaji. Iya gitu loh. Itu kelemahannya. Mindset kita pasti gitu. Itu kelemahannya kalau kita nggak fokus. Dalam artian kalau kita masih punya pekerjaan inti, setiap bulan dapat kok. Maksudnya usaha kita di kedai laku nggak laku masih bisa subsidi silang. Iya. Itu kelemahan kalau kita memang bekerja sambil buka usaha.
Itu Bekerja pengalaman sambil saya. buka usaha. Nah, itu kebanyakan Sampai orang- kapan itu Mas? sampai tahun saya berapa itu terakhir kerja, enggak kerja sudah? 2011, 2011, 2000 mau lahir anak pertama sempat jalanin 2 tahun tuh saya buka kedai Sambil beku, kerja? beku ya sambil kerja, akhirnya ya sudah beku karena fokus ke kelahiran anak pertama kan. Gitu. Mulai lagi itu 2019 gitu, masih dengan saya masih yakin bahwa Stasiun Sosis ini Masih bisa. brand punya magnet gitu ya, maksud dalam artian inspirasi saya Stasiun Sosis, saya pengen nyiptain satu kedai bener-bener buat pecinta sosis gitu, tempatnya sosis lover lah, pecinta sosis, tapi kita sajikan dengan konsep yang nggak terlalu kanak-kanakan. Coba Mas kalau ke Merdeka, ya kan, banyak makan sosis bakar, terus makan di Merdeka, kayaknya gengsi gitu loh, karena kayak anak-anak banget gitu makan sosis ya kan? Iya. Nah di Stasiun Sosis ini kita tampilkan sosis yang memang dewasa atau mungkin orang Stylenya beda Mas. iya family gitu, jadi nggak merasa nggak merasa kekanak-kanakan gitu makan sosis, karena kita sediain sosisnya juga yang kualitas. Terus nanti tampilannya juga saya nanti punya kedai itu konsep ya, jadi selain jual produk yang berkualitas tapi juga kita main di konsep. Nah, di tahun berapa itu Mas? Kita berbicara tahun lagi ya. Di tahun berapa kan sempat vakum tuh, Tempat vakum. atau kita bilang betulan. Tahun berapa lagi mulainya itu? Tahun berani untuk sudah nggak Fix tertahan sudah lagi ya, betul-betul udah nggak tertahan mau lagi, usaha semangatnya. kerja keras sendiri Betul. gitu. Itu Juli tahun kemarin. Juli tahun kemarin? Iya. Juli. Jadi Juli 13. itu udah setahun berarti sekarang dari Juli 6 Juni, tahun. Juli, Agustus enggak. 6 tahun 6 bulan. 6 tahun Mm-mm. yang vakumnya. Mm-mm. Itu sampai ngapain tuh? Aku sempat cuman main frozennya aja. Oh, jual frozen Frozennya. aja. Di rumah ya? Frozennya, iya di rumah. Cuman ya gitu, maksudnya ya namanya main frozen juga kan kalau sambil kerja kan aman aja lah Iya, barangnya, betul. kasarannya kan. Oh, sambil kerja juga? Sambil kerja juga. Masih di Evo lain? Udah enggak ada di saya Tempat retail lain, memang tempat lain ya? kisahnya retail. Oh, terus? Terakhir saya di retail paling ya paling bagus di Balikpapan, resign dengan posisi yang ya lumayan gitu. Juli dan mutusin untuk hola gitu ya, bahwa wah semangat mandiri saya gitu, maksudnya semangat pengen wirausaha mandirinya udah nggak tertahan lagi, akhirnya mutusin resign tanpa masalah di pekerjaan, nggak ada masalah, bahkan sempet kaget, kenapa berhenti? Iya. Padahal saya punya cita-cita sendiri yang ya masih seumur jagung kan sekarang, dari Juli sampai Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, berarti cuma baru setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan, ya. Iya, Stasiun Sosis yang sekarang itu bahkan sempat ngelapak kan gitu. Ngelapak ya? Iya. Oh, sempat ngelapak. Januari sampai Mei itu ngelapak. Di mana aja? Di Mas? Gunung Malang. Di Gunung Malang. Gunung Malang. Depannya Hotel Horizon sekarang. Oh, ya. Ngelapak di situ hampir 4 bulan. 4 bulan. Terus kalau kita resign kan? Ada tekanan nggak? Sayang lo resign, posisinya gini, dari orang tua atau dari istri atau gimana? Ya, itu. Ada nggak tekanan untuk sudahlah nggak usah resign, sudah bagus posisimu? Nah, ada nggak Mas? Ya itu gitu. Jadi saya sering sering bicara sama saya tumbuh, saya berani menjadi wirausaha ini biasanya belajar dari para pelaku usaha yang memang sama gitu loh, maksudnya kita merintisnya itu benar-benar dari nol dengan biaya yang pas-pasan. Kalau kita bicara dengan orang yang merintis usaha dengan modal yang wah, biasanya mereka akan memulai dari seminar-seminar. Biasanya, ya, saya melihatnya itu dengan konsep-konsep yang secara teknis, siapkan media sosial, siapkan tempatnya, sewa tempatnya, terus lokasinya segala macam, bla bla bla. Nah, aku tidak memulai usaha itu tidak dengan seperti itu. Gitu loh, karena aku tidak punya biaya untuk biaya buat marketing ini, untuk teliti itu enggak gitu. Apa yang ada di depan mata, action aja sudah, pure gitu. Pure. Nothing tulus, dan yang terpenting seperti tadi
memang masalah di dalam memulai usaha, apalagi dengan modal pas-pasan, dengan tadinya resign dengan salary yang lumayan, itu pasti 3 elemen ini yang harus kita pegang dulu. Istri, kalau masih ada orang tua, sama mertua. Ketika 3 elemen itu udah kita pegang, insya Allah semua akan lancar. Berarti tidak ada tekanan? Insya Allah. Waktu itu tidak ada tekanan? Nggak ada. Oh. Tekanan secara pribadi, tapi dari mereka sebenarnya, ayo, ini udah pilihanmu, ini udah pilihanmu. Ketika beberapa kali jatuh, saya pernah punya ngerintis usaha, punya kafe di Ring Road itu di ya bahasa kerennya dirampok lah ya, hampir kompor semua habis, Mas. Kenapa? Ya dibobol. Ya saya punya di Ring Road itu sampai 8 bulan itu dibobol habis semua. Freezer acak. Baru 2018-an lah. 2018. Iya, sebelum buka yang ini. Jadi benar-benar ya 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Rugi banyak Mas. Ya, karena kita juga memulai dengan dana yang nggak cukup banyak ya, tapi untuk hitungan saya ya hampir setengah inventaris ya. Tapi balasannya kan sekarang Mas. Iya, mudah-mudahan ini masih jauh proses lah ya, tapi ya seperti aku bilang tadi bahwa salah satu sukses aku berani melangkah itu aja udah salah satu tangga sukses buatku. Walaupun mungkin hitungan orang kan hitungan sukses itu beda ya. Beda. Orang udah jadi bos segala macam itu sukses buat mereka, tapi buatku keberanian untuk action gitu, melangkah untuk berani menjualkan dagangan gitu dengan mencoba kerja keras memperkenalkan brand kita, kualitas kita, ya buat saya itu udah hal yang menyenangkan. Bisa gitu. Sekarang jualan di mana sih Mas? Tepatnya di Gunung Sari sih ya sekarang. Di Gunung Sari kebetulan kisahnya juga agak ada kisah? seru. Ada kisah? Seru ya. Gimana? Ya, coba ceritakan Mas. Kisahnya kayak seru saya banget. senang dengar kisah-kisah kayak gini. Jadi sambil kerja itu saya kan jual frozen. Ya. Jual frozen. Gimana supaya caranya kalau misalkan cuman medsos aja ngebetein juga gitu. Nah, saya punya cita-cita besar, saya pengen supply ke hotel, ke kafe, ke restoran gitu ya. Pengennya saya pulang kerja, saya bawa sampel, saya keliling. Ya. Mungkin beberapa kafe ternama ya, kopi shop atau kafe yang sekarang buat saya udah punya nama besar, itu udah saya masukin. Saya ketemu sama ownernya. Iya, tapi ya semua mentah. Allah belum kasih rezeki jalan situ gitu. Tapi ketika saya udah mulai mentok, agak sedikit putus asa, saya jalan lewat, ternyata ada kafe depan rumah. Ada kafe, ya itu namanya kedai BCB itu. Di Gunung Sari itu. Gunung Malang. Gunung Malang dulu. Saya pas pulang, ya tak cobalah gitu lah kan. Masuk ke situ saya coba. Masuk ke situ, ya Allah kasih jalan. Kasih jalan dalam artian ya kita ketemu sama penanggung jawab di situ, ya kan. Terus ketemu suatu saat di tempat kerja ketemu sama ownernya juga. Ya ini sambung menyambung tuh. Oh, udah punya cara gitu ya, sampai alhamdulillah ya dulu waktu pertama kali resign, kedainya belum buka. Pusing lagi saya kan. Saya pertama resign, ngambil barang banyak, kedai yang kita udah rencanakan bareng-bareng itu belum buka. Stres kan, frozen mau dijual nggak sekuat untuk bisa ngabisin cepat kan. Iya. Akhirnya saya minta, Bang, ya udah kayak abang sendiri kan, wah udah luar biasa buat saya, itu salah satu orang yang nggak bisa saya lupakan. Iya. Kalaupun nanti perjalanan stasiun sosis itu sampai mana, dia adalah seorang yang buat saya benar-benar kayak saudara gitu ya. Akhirnya saya minta di lapak itu, bahkan mungkin kru sini Mas Erin pernah ke sana nongkrong. Di lapak, di pinggir jalan, misbar, kalau gerimis bubar. Iya, payung. Iya. Ya, lika-liku kalau kita usaha di pinggir jalan. Betul. Dan paling menyedihkan, hari pertama malam minggu hujan nggak jadi apa-apa Mas. Sama anak istri saya kehujanan kuyup. Nggak pakai payung jual sedikit tuh. Pakai payung nggak kena badai Mas. Oh, hujannya badai ini kebetulan. Iya. Di pinggir jalan. Nggak jadi apa itu. Hari pertama udah semangat, siapin barang, siapin setting segala macam. Ya kan? Ambiar. Itu bukan kisah bohong, beneran itu. Hari pertama buka ngelapak dengan semangat sama anak istri, ambiar semua kehujanan.
Setelah itu hari-hari berikutnya kita coba untuk inilah tantangan ya. Akhirnya dalam 3 bulan akhirnya yang abang itu akhirnya buka kedai di Gunung Sari. Oh, ikut lagi? Diajak lah sama gitu. dia, dikasih kesempatan, dikasih fasilitas segala macam. Ya alhamdulillah ya sampai sekarang masih terus berjuang. Iya. Gitu. Brandnya Stasiun Sosis, tapi alhamdulillah produknya burger malah yang lebih kenceng nih penjualannya. Stasiun Sosis yang sekarang di Gunung Sari itu ya? Stasiun Sosis, tapi yang laku burger. Emang menunya apa aja sih mas? Ya sebenarnya ada yang 3 menu besar itu sebenarnya kita ada burger, yang jelas sosis ya. Sosis kita spesial seperti yang tadi kita belajar di Bukang ya. Sosis yang kita punya itu beda dari yang lain. Gitu, tanpa pengawet, non MSG, tanpa pewarna buatan, 60% daging. 60% daging, boleh dicoba. Ya. Terus bungkus luarnya ini dia kolagen. Jadi kalau misalnya sosis lain kan dikupas dulu tuh plastiknya. Iya. Nah, kalau ini nggak usah. Dia bungkusnya kolagen. Kolagen itu dia kulit sapi yang udah disterilkan dengan label halal, dijadiin bungkusnya. Jadi itu yang bikin nanti kalau dimakan itu sensasi ada kriuk-kriuk kayak kalau diibaratkan kayak apa ya, kayak rumput laut gitu loh, kayak jeli-jeli gitu. Kolagennya halal ya mas? Oh pasti. Ya karena kan kalau berbicara sosis dan kolagen ya orang pasti masih mindsetnya ke situ. Mindsetnya ke situ tahu sendiri lah. Iya. You know lah. Iya makanya ketika saya berani untuk memasang brand Stasiun Sosis, ini ada beberapa teman yang memperdebatkan itu. Iya. Nah, jujur, Mas pasti kok berani sih pakai brand Stasiun Sosis, sedangkan di kalangan kita gitu ya ada beberapa yang kalangan muslim gitu ya yang masih mengapa sosis tuh masih banyak dulu video-video yang ayamnya langsung masuk segala macam ya kan. Betul. Nah, itu kok berani gitu loh pakai brand sosis itu, Stasiun Sosis membawa brand sosis. Ya. Justru menarik buat saya gitu. Itu tantangan buat saya ketika orang sosis sehat, apa sih sosis sehat? Akhirnya dia bertanya ke saya edukasi. Saya jelaskan bahwa kita punya sosis beda. Akhirnya setelah dia kenal, tahu dan rasakan, alhamdulillah nggak lari gitu loh. Dengan spesifik yang kita bisa edukasi kepada mereka. Kan ini bakar ya mas? Di grill. Selain sosis bakar ini ada sosis yang lain? Sebenarnya kalau sosis yang kita punya cara masaknya sebenarnya macam-macam, cuma paling enak di grill memang. Nggak perlu terlalu banyak minyak. Ya, jadi cukup pakai butter. Kalau kita kan margarin atau butter gitu, cukup basah aja teflonnya, kita grill itu lebih smoke ya, maksudnya rasanya lebih aroma bakarnya, terus panasnya juga pas kalau buat sosis, karena sosis kalau terlalu panas juga nggak terlalu bagus. Jadi suhunya benar-benar harus ini ya pas. Ya. Ini mas. Kita ada berapa ukuran? Ini paling panjang kayaknya mas. Iya 20 cm. Biasa ukurannya 15-an ke bawah loh mas. Kita custom. Di custom ya? Ya jadi nggak ada dijual di luar. Jadi Stasiun Sosis yang punya. Ada rekanan? Iya. Ada rekanan. Iya memang untuk di Jawa pabrik besar sebenarnya. Cuman untuk di Balikpapan memang saya ada pabriknya di Jawa? Nggak ada. Di Balikpapan? Nggak ada. Berarti pesannya ke Jawa? Ke Jawa. Dan Stasiun Sosis dikasih spesial beberapa produknya custom, nggak jual pasaran. Makanya saya kaget ini mas, ukurannya agak besar, agak panjang, 20 cm. Dan ada biasa cuma kurangi 5 cm baru ukuran biasa mas. Itu saya lihat yang proses itu paling 10 cm lah standar ya. Ya standarnya 10 cm betul. Rata-rata. Harga masih terjangkau nggak mas? Ini 30 udah ekstra kentang. Ekstra kentang 30.000. 30.000 ekstra kentang. Lihat tempatnya aja sudah lux ya mas. Dan kenapa mas? Ini ada 2 varian. Nah itu yang saya maksud. Ada lagi kan? Dia ada original. Original itu bokus ya, kalau istilah sosis itu kan bokus. Original itu dia bokus benar. Ini ya kalau yang ini udah jumbo cheese namanya. Jadi selain bokus dia dalamnya ada keju. Jadi nanti kalau dimakan ini ada gurih kejunya. Buat saya sih ini udah paling enak banget. Jadi ada asin-asin kejunya, melted kejunya itu kejunya di dalam? Di dalam sosis? Iya, ketika di grill dia meleleh itu. Jadi ketika pesan di Jawa itu minta memang untuk ada keju di dalam sosis. Kita custom memang. Wow. Idenya cermat lah ya mas.
orang nggak akan kepikiran, karena yang selama ini saya dapat sosis itu di dalamnya nggak ada apa-apa, ya daging, Kebanyakan ya, tepung, kebanyakan. tapi kebanyakan malah tepungnya daripada dagingnya, Nah, Mas. kalau ini 60% daging dijamin. 60% ya? Karena spesifikasi memang di labelnya juga kita memang jaga itu. Harga memang sih, Agak premium memang. iya agak premium, cuma sebanding lah sama kualitas, Mas ya. Iya. Apalagi Saya jamin. non MSG, Tanpa pengawet, tanpa tanpa pengawet, besar, Halal dan thayyiban insyaallah. halal ya. Selain halal baik juga karena Halal. tanpa bahan-bahan kimia gitu loh. Jadi salah satu mungkin ya salah satu alternatif Iya. untuk warga Balikpapan yang mungkin anak-anaknya takut jajan sembarangan segala macam gitu. Orang Mungkin, tua sebenarnya masih iya. takut itu. Kalau orang Karena- tua mah kadang-kadang makan apa aja dihajar, tapi kalau buat anak-anak kadang-kadang itu agak sedikit pilih-pilih. Biasa, Iya. iya. Hmm. Apa, Mas? Kalau kita mah orang tua mah hantem aja. Tapi ketika anak-anak jangan jajan sembarangan gitu. Gitu kan? Banyak Nah. sosis di luar. Oh, ada stasiun sosis di sampai ini. Mahal sedikit enggak apa-apa, yang penting sehat. Sehat. Nah, Nah, itu memang segmennya agak sedikit sempit. Tapi buat saya itu kesempatan, challenge. iya. Gitu. Challenge ya. Buat sampean challenge. Terus selain sosis, menu apa lagi sih yang ada, Mas? Burger, Kalau saya lihat ini ada burger, ada hotdog juga. hotdog, terus Ya yang lain-lainnya ada kayak nugget, ada cordon bleu, ada chicken katsu, oh ada chicken katsu ada juga. chicken katsu. Burger juga kita di akhirnya ada burger katsu yang orang nggak suka beef, kita sarankan ke chicken katsu. Jadi semua apa yang saya punya frozen yang saya bisa custom dari Jawa, saya coba buat semua varian menu di stasiun sosis express. Dibuat beda memang, Mas ya. Memang jadi bener-bener buat pecinta sosis gitu loh. Pecinta sosis ya di Balikpapan tempatnya stasiun sosis. Ini namanya menunya apa ini, Mas? Kalau ini best seller, ini untuk burger ini best seller. Ini yang paling best seller? Best seller. Padahal stasiun sosis. Iya. Kenapa itu, Mas? Nah, saya juga gak ngerti karena mungkin Balikpapan lagi booming nih. Eh, Awal pertengahan tahun ini booming burger ya. Booming banget burger kan sampai Iya ada sih. brand internasional masuk ya kan. Terus brand-brand lokal juga saya melihat luar biasa. Ya, tanpa menyebut merek, daerah sana, Mas ya. Iya, daerah sana lah, biarkanlah gitu. Gitu. Ini gimana ini ceritanya nih? Apa? Saya sih lihat ya Isinya atau apanya gimana gitu? searching Bisa di dijelaskan? IG, di YouTube, di Google nggak ada nih sosis yang tipe kayak gini. Makanya saya Sosis kan burger, Mas? burger sosis. Burger yang tipe kayak gini mungkin dalam artian ya kita coba ciptakan ini namanya makanya beef super cheese. Nah, Super cheese dalam artian ini double cheese banget. Jadi dalamnya ada beef, kasih cheese melted, atasnya kita kasih cheese-nya juga kita premium, udah gitu kita shot untuk dibikin melted juga. premium atau sudah punya merek, Mas? Udah punya brand tapi dia premium lah di atas rata-rata Oh, harganya. harganya kan? Harga untuk per pack-nya juga nggak kayak biasa lah. Mungkin sahabat-sahabat Diksi berapa harganya, Mas? Supaya sahabat-sabat Diksi Ini cuma 30 aja udah ekstra kentang. 30 Ekstra ekstra kentang. kentang. Tengah itu beefnya? Beefnya juga tetap spesifikasinya sama, tanpa pengawet, tanpa pewarna, non MSG. Jadi semua produk yang kita pakai basically semua seperti itu. Dan itu menjadi akan saya usahakan stasiun sosis punya produk bahan bakunya tanpa MSG, tanpa pengawet, tanpa pewarna. Saya akan coba pertahankan idealis itu. Walaupun mungkin mix-mix yang lainnya kita masih Karakteristik stasiun betul. sosis kali, Mas. ya? Pokoknya karakteristiknya pengen menyediakan bahwa apa yang saya masak secara 80% gitu bahan baku saya coba semuanya sehat. Intinya sehat ya. Intinya sehat. Setelah ini kayaknya beda nih, Mas. Nah, ini Ini mohon maaf, Mas ya. Ini kayak roti apa mantau ini? itu mantau. Oh, mantau. Makanya apa sih saya pernah nyoba mantau itu punya rasa unik. Pertama unik ya. Iya, iya. Kedua juga yang sering. saya ambil adalah etnik. Jadi dia kan masak makanan khas Kalimantan ya terkenalnya ya. Yang mana? Mantau ini. Oh iya. Nah, ya kan? Iya, mantau. Nah, karena saya ada di Kalimantan gitu ya, Kota Balikpapan, saya pengen coba padukan antara makanan etnik itu kita coba padukan dengan ya sedikit western lah gitu loh ya, dengan kita pakai beef burger, pakai cheese. Dan itu setelah saya coba trial sama teman-teman yang datang ke kedai. Ini saya punya menu baru
gitu kan. Iya. Dicoba deh, apa nih, mantau burger bro. Tadi coba, wah mas ini jadi menu, mas ini mas jadi menu. Setelah saya coba juga, akhirnya ya alhamdulillah jadi spesial menu juga. Spesial menu. Walaupun masih jago, masih kalah sama Iya. yang ini, karena orang kan masih kenal burger gitu ya. Mantau burger nggak semua suka rasa mantau sih. Namanya apa mas? Itu mantau cheeseburger. Mantau cheeseburger. Isinya apa aja ini mas? Supaya Yaitu sahabat diksi tahu. mantau tapi saya cari rekanan yang memang mantaunya di Balikpapan salah satu mantau terenak. Saya custom 2 kali lipat dari mantau biasa kan kecil. Iya. Nah supaya Ini bisa ngimbangin bisa, dengan beef burger, akhirnya saya pesen 2 kali lipat dari ukuran mantau biasa. Kita padu sama beef burger Apa kita lagi? punya, terus pakai keju. Hitam-hitam apa ini mas? Itu black pepper. Oh black pepper. Black Daging peppernya black homemade. pepper. Nah, ada black pepper, sambal black pepper, terus ada daging cincangnya juga. Dan itu homemade, bukan kita beli jadi. Jadi rasanya tajam dan enak banget. Nah kalau dimakan di tempat, nih si black peppernya saya bikin panas. Jadi melted di mulut sama panasnya mantau itu enak banget sih. Kalau ukuran saya ya gitu. Kalau yang belum makan dicoba lah. dicoba. Selain 3 menu ini, ada menu lain nggak mas yang dirasa agak laku juga lah? Ya paling tidak 3 pesaing inilah. Oh, ada Ada namanya mungkin jarang pertama juga kali ya di Balikpapan itu namanya kita ada namanya hotdog jumbo. Oh hotdog juga. Itu gimana itu mas ceritanya itu? Jadi Bentuknya atau apanya? sosisnya lebih panjang dari ini sedikit, cuma dia agak ramping. Itu juga khusus memang kita custom. Sama rotinya agak panjang. Jumbo hotdog. Jadi dia 2 kali lipat dari jumbo-jumbo yang orang jual. Oh. Itu bestseller juga. Isinya? Harganya sosis sama roti. Sosis sama roti. Dipadu sama saus, kita punya secret recipe. Saus rahasia yang Bisa kita tambahin ini kan mas? Di custom. bisa pakai nasi juga bisa. Pakai nasi. boleh. Dikasih nasi. Iya. Nah, Pakai nasi. Saran dari saya gitu ya. hah? Ini kan jenisnya fast food. Iya betul. Fast food itu punya timing maksimal rasa. Oh Jadi ada ya? nah, Ada. Oh ada. Ada. Supaya untuk apa itu? Mas? Rasa maksudnya berapa lama sih rasa maksimal untuk fast food ini ya sejenis kayak model pizza juga termasuk fast food ya. Pizza, terus fried chicken, burger, hotdog, sosis. Itu dia punya timing rasa maksimal. Jadi ketika memang kita datang ke kafe nih makan burger, tinggalin ngobrol dulu 1 jam. Tiba-tiba kita makan udah 1 jam terus burgernya nggak enak. Loh. Jangan nyalahin nggak enaknya. Kamu makannya salah timing. Dibiarin 1 jam loh. Oh jadi ada caranya ya Iya. supaya menikmati sebuah makanan itu berapa lama dia masih maksimal bisa dirasain, terutama fast food ini. Fast food Begitu. ini kalau bahannya nggak bagus, dalam waktu setengah jam aja dia akan keras, terus rasanya akan nanti ngawur, kejunya juga nanti akan cenderung asin segala Saya macam. juga pernah kayak gitu mas. Iya. Memang makanan fast food itu yang saya rasa, ini yang saya rasa ya, ketika sudah lama pasti akan keras mas. Iya, dan rasanya agak ngawur. Kita Beda. nggak bisa nilai makanan itu enak atau enggak. Jadi diusahakan maksimal setengah jam itu harus sudah habis. Maksimal Ya, setengah jam harus dari sudah habis. penyajian. Ya bagusnya sih 10-15 10 sampai 15 menit lah ya. Ya, itu udah masa paling enak sudah Paling enak fast sudah. food. Kalau enak ya, bener, kalau enggak ya kita bisa. Berarti salah satunya tadi ada lagi hotdog gitu ya. Mm-mm. Kenapa nggak dibawa mas? Pengen juga. Nah, sama sih sebenarnya, rotinya juga sama, cuma bentuknya aja yang beda. Bentuknya aja beda. Sosisnya Isinya juga sama. sama, cuma dia agak ramping aja. Isinya keju juga ada sosisnya mas. Kalau itu dia original sih. Original. Cuman kita ada Cuma ada 2 macam. hotdog jumbo original, ada hotdog jumbo cheese mozza. Jadi nanti disemprot pakai mozzarella lagi atasnya. Kasih pembakaran di atas. Kasih shotgun gitu. Oh shotgun. Yang pakai buat Paham. gitu. Biasa Kayak gaya gitu lah. Korea. Gaya-gayaan. Gaya Korea itu Gaya-gayaan. mas. Ya kadang buat rokok juga bisa. Tadi kan beberapa menu sudah ditampilkan nih. Dan ada nggak menu yang ingin ditampilkan di depan atau pikiran ide kreatif untuk menu selanjutnya ada nggak? Ada Untuk ke banget. depan? Ada banget. Ada Bisa. banget. Bocoran sedikit mas. Ada banget. Yang Atau penting nanti ada sih sebenarnya kayak model ini. Ini kita main di cheese gitu ya. mainnya Makanya kita di cheese. kasih
Makanya untuk pecinta sosis ya pasti akan terpuaskan dengan menu ini gitu, beef super cheese ini. Nanti next ada yang wah saya suka beef, nah kita akan manjakan dengan menu yang beef itu. Terus nanti ada yang suka bla 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 bla, nanti kita akan sajikan itu. Tunggulah beberapa bulan ke depan kita akan undang deh tim ini untuk makan besar, tester sana. Asik. Dicatat Mas Erwin, Mas Ade ya, tolong ya dicatat. Siap. Nanti Jangan lupa nomor HP saya. Oke Mas, closing statement Mas untuk podcast hari ini buat sahabat-sahabat Diksi, para anak muda yang pengen banget punya usaha tapi belum bisa, dia nggak mungkin terbatas modal kah, mungkin terbatas waktu kah, mungkin juga terbatas dari pihak-pihak yang udah kerja aja yang seperti saya bilangkan tadi. Ada nggak nasihat atau apalah macamnya itu untuk anak muda-muda yang tadi ini? Yeah. Kalau aku sih bicara dari pengalaman aja. Yeah. Jadi setiap orang itu punya kemampuan basic dasar itu macam-macam. Ada yang dia memang basicnya suka bengkel, jalanin bengkel. Ketika orang itu suka kuliner, jalanin kuliner. Tapi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan adalah kita udah merasa passion nggak di dalam bidang itu. Passion ya. Passionnya lagi. Passion. Ya. Berarti kalau berbicaranya hobi dong. Iya. Karena kalau kita memaksakan, kalau passion itu pertama kita nggak terlalu cenderung pada materi. Iya, betul. Kedua ya. Dan kita ngejalanin semuanya relax, ikhlas. Karena gitu. hobi ya. Mas. Kalau misalkan dari tadi kalau kita buka usaha cenderung materi keuntungan, ketika kita rugi pada awalnya kita akan mengeluh, kita akan keluh kesah, berarti kamu belum passion di situ. Gitu. Ketika ngejalaninnya berat, ketika ada kendala-kendala segala macam berkeluh kesah, berarti belum passion. Jadi dua elemen itu, ketika kita memang ngejalaninnya materi serahkan sama Allah gitu ya, kita hanya punya kewajiban untuk berusaha, berarti di situ apapun bidangnya Anda udah punya passion. Dan satu lagi, keberanian melangkah. Karena rezeki ke depan kita nggak ada yang tahu. Ketika kita udah berani melangkah gitu, berusaha maksimal, ikhtiarkan maksimal, hasil biar Allah yang menentukan. Mantap Mas. Oke, kalau gitu Mas Miftah, terima kasih loh Mas atas, kalau kita bilang orang Jawa itu bilangnya wajengan, nasihat atau kisah-kisah inspiratif dari pribadi Mas Miftah ini ya. Terima kasih banyak Mas. Masih berjuang. Oh, masih saling berjuang. berdoa kan itu. Sama-sama. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu Mas ya. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi yang lebih baik. Saya juga udah mulai tumbuh dan berkembang, insya Allah. Amin. Untuk waktu dan luangnya saya dan tim mengucapkan terima kasih Mas untuk menyempatkan datang di basecamp kami, podcast Diksi ini. Oke. Buat sahabat-sahabat jangan lupa ya, sahabat-sahabat Diksi datang ke mana? Stasiun Sosis Express di Gunung Sari. Tepatnya di Gunung Sarnet lah. Gunung Sarnet ya. Mungkin Gunung Sarnet orang Balikpapan tahu lah. Di mana itu Gunung Sarnet. Nah, di depannya itu ada ya Mas ya? Iya. Ada. Oke, sahabat Diksi, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas ya, kita atas undangannya, kedatangannya. Ya. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up.